Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Zamroni Yasin, NIM 17010171. Saya dari Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah komputasi awan tentang virtualisasi. Yang pertama, materinya meliputi pertama, pengertian virtualisasi. Yang kedua, contoh software atau aplikasi virtualisasi. Yang ketiga, menjelaskan contoh dari 3 model teknik virtualisasi. Pengertian virtualisasi. Virtualisasi merupakan aspek penting dalam teknologi komputasi awan. Virtualisasi dalam ilmu komputer adalah pembuatan versi virtual dan dari perangkat keras komputer. Ia merupakan teknik membagi perangkat keras komputer menjadi partisi-partisi virtual yang berbeda-beda. Yang ketiga, virtualisasi memungkinkan kita untuk berbagi perangkat keras agar bisa digunakan oleh beberapa sistem operasi. Dalam virtualisasi, komponen komputer fisik digantikan dengan komputer virtual. Server fisik jadi server virtual. Jaringan fisik jadi jaringan virtual. Penyimpanan fisik jadi penyimpanan virtual. Virtualisasi bisa membuat sebuah sistem komputer tunggal terlihat menjadi beberapa sistem komputer. Sebagai contoh, kita bisa menjadikan Linux di atas sistem operasi Windows atau bisa menjadikan Windows di atas sistem macOS atau OS. Dan selanjutnya, contoh software atau aplikasi virtualisasi. Nah, di sini saya hanya membuat 2 contoh. Yang pertama, Promox Virtual Environment. Yang kedua, VMware. Nah, Promox Virtual Environment atau Promox VE adalah sebuah distro Linux virtualisasi berbasis Debian 64-bit yang mendukung OpenVZ dan KVM. Promox kemungkinan untuk melakukan manajemen terpusat dari banyak server fisik. Sebuah Promox terdiri dari minimal 1 master lokal dan beberapa node. Aplikasi ini merupakan virtualization platform untuk menjalankan virtual application dan virtual machine. Promox VE atau Promox Virtual Environment adalah distro khusus yang didedikasikan secara khusus sebagai mesin virtualisasi, yaitu KVM dan OpenVZ. Promox VE menggunakan container virtualization dan full virtualization. Dan yang kedua yaitu adalah VMware. VMware adalah perusahaan perangkat lunak yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat dari California, AS, Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan dan menawarkan solusi komputasi awan dan perangkat lunak dan layanan virtualisasi. Karena inilah yang menjadikan VMware sebagai salah satu perusahaan sukses komersial pertama yang memvirtualisasikan arsitektur Kali 86. Perangkat lunak desktop VMware berjalan pada Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Sedangkan hypervisor perangkat lunak perusahaan untuk server VMware XC adalah hypervisor logam kosong yang berjalan langsung pada perangkat keras server tanpa memerlukan sistem operasi tambahan yang mendasarinya. Dan keuntungan Promox adalah memiliki kinerja yang cukup baik. Pemasangan Promox yang telah dioptimalkan sehingga lebih cepat dalam proses pemasangan. Yang ketiga, mudah dalam melakukan manajemen. 4, cocok digunakan untuk kelas enterprise. Yang kelima,
Promox juga dilengkapi dengan VNC atau viewer sehingga jika Anda menginginkan virtualisasi dengan lingkungan desktop seperti Windows juga X Windows Linux. Dan kekurangan Promox ialah 1. Tidak mendukung DRS atau Distributed Resource Scheduler. Artinya distribusi workload antara host dalam suatu cluster harus dilakukan secara manual. Sampai saat ini, Promox VE belum mendukung DRS. Kekurangan ini cukup paling fatal, padahal resolusi yang lain yang sama-sama berbasis KVM seperti RHEV atau RHEV dari Red Hat telah mendukung DRS. Manajemen jaringan host virtualized machine yang kurang dinamis untuk operasi on the fly. Yang ketiga, short node virtual machine yang kadang tidak berjalan semestinya. Yang keempat, kekurangan lainnya adalah performance Promox belum maksimal dan masih jauh dibandingkan dengan solusi virtualisasi lain seperti VMware, EX, Microsoft Hyper, maupun Oracle. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan VMware. Keuntungan VMware adalah yang pertama, keamanan berdasarkan model tanpa kepercayaan bersama dengan keamanan yang lebih baik daripada sistem kontainer seperti Kubernetes. Yang kedua, menyediakan aplikasi dan sumber daya yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen pusat data yang disederhanakan. 4. Peningkatan efisiensi dan ketangkasan sistem pusat data. Nah, sedangkan kekurangan VMware sendiri meliputi yang pertama, biaya perizinan yang tinggi atau mahal. Yang kedua, alternatif Hyper-V dan Zen yang lebih baik menurut beberapa. Kekurangannya, dukungan dan beberapa bug saat digunakan bersama produk Oracle, dan yang terakhir, masalah kompatibilitas perangkat keras karena tidak semuanya bekerja dengan baik dengan VMware. Nah, materi yang terakhir adalah menjelaskan contoh dari 3 model teknik virtualisasi. Di sini ada 3 contoh dari 3 model teknik virtualisasi. Yang pertama adalah partial virtualization. Teknik virtualisasi di mana tidak semua bagian perangkat divirtualkan, hanya perlu memodifikasikan sebagian dari sistem operasi atau sistem operasi GUIS. Nah, maksud dari partial virtualization ini adalah teknik yang tidak semua perangkat divirtualkan atau divirtualkan, yang hanya beberapa, hanya perlu dimodifikasi, perlu rehapan gitu. Nah, yang kedua itu full virtualization. Teknik ini semua perangkat keras yang digunakan sistem operasi GUIS. Berarti semua teknik virtualisasi lengkap, semua perangkat keras yang digunakan sistem operasi GUIS, berarti semuanya itu menggunakan full virtualization gitu. Nah, yang ketiga, para virtualization, teknik virtualisasi dengan melakukan eksekusi permintaan dari sistem operasi GUIS sehingga bisa meniru sistem kerja perangkat keras yang berbeda. Yang hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.